Kita lanjutkan pembahasan dengan karakter DR Halila ya, dengan seluruh kiprahnya. Sudah ada 5 ide yang kita temukan, lalu ide mana yang kamu pilih? Tentu setiap kepala mempunyai pandangan yang berbeda-beda ya, sesuai dengan pengalamannya, perhatiannya, maupun pesan yang mau disampaikan kepada pembaca. Karena setiap cerpen pada umumnya memang mempunyai sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang terpenting, sebelum menggarap ide menjadi cerita, kamu harus memahami benar tema dan ide yang mau kamu kembangkan itu, termasuk pemahaman atas data dan masalah yang berkaitan dengan jalannya cerita. Ini penting supaya cerpen tidak kering dan datar. Ibarat adonan, aduk-aduklah dulu di mesin imajinasi sehingga muncul pengembangan cerita yang menarik. Ingat loh, cerpen punya keterbatasan jumlah kata dan halaman. Pada cerpen, kita hanya akan mengemukakan 1-2 kejadian dengan kurun waktu penceritaan yang terbatas. Maka, berhasil dan tidaknya ide yang kamu pilih menjadi sebuah cerpen sepenuhnya bergantung pada cara kamu menggarapnya, pada pengembangan imajinasi, pada wawasan dan data yang kamu miliki, pada kemampuan mengatur alur cerita, pada kemampuan mengolah kata menjadi kalimat dan alinea. Makanya ini butuh latihan keras, latihan yang berulang-ulang. Selanjutnya, kita akan membahas dari kelima ide itu, ide yang keempat ya, yang ini menarik kelihatannya. Kalau pada ide yang keempat, yaitu tentang Bram dan Lila, ini kita ceritakan dari awal sampai akhir. Untuk sebuah cerpen ya terlalu panjang ya, artinya dengan alur maju. Maka kita bisa memakai alur mundur atau flashback. Jadi ceritanya setelah DR Halila mengobati kaki anak gajah, lalu HP-nya berdering, ternyata dari Bram. Bram mengundang dia untuk datang ke Jakarta menghadiri pemutaran film perdananya. Nah, berangkat atau tidak, itu yang menjadi pertimbangan pemikiran. Dari ide yang keempat ini memang bukan hanya di cerpen ya, kalau kita mau dalami, dia bisa kita kembangkan menjadi sebuah cerita panjang atau novel. Jadi, kalau kita jadikan sebuah novel, maka kita bisa lebih bebas dan lebih memiliki ruang untuk bercerita dari awal. Misalnya kita bisa bercerita tentang sosok dan pribadi DR Halila, serta awal mula dia bekerja di balai konservasi itu, tentang perhatian dan keterlibatannya akan pelestarian gajah, tentang suka dukanya bekerja sebagai dokter hewan di tempat itu, tentang hubungannya dengan rekan kerja, dengan para pawang gajah, khususnya dengan Mahot Ibul, tentang kepedihannya menyaksikan konflik antara manusia dan gajah, tentang hubungannya dengan Pak Bos atasannya yang makin hari makin tergila-gila kepadanya, tentang kehadiran Bram dan hubungan yang terjadi berikutnya, tentang undangan Bram dan kehadiran Lila di Jakarta, tentang keberangkatannya ke Jakarta dan kecanggungannya karena biasa bergerak di alam bebas, tampil apa adanya, tiba-tiba harus berhadapan dengan kehidupan yang glamor dan sophisticated. Tentang kelanjutan hubungannya dengan Bram. Tentang sang dokter hewan yang meragukan cinta Bram karena predikat aktor pada Bram dan mengingat begitu banyak wanita yang ingin menjadi pasangan laki-laki itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya bayangkan cerita ini akan bisa menjadi cerita yang kuat gitu. Ada konflik, juga menceritakan tentang hubungan manusia dan gajah, hubungan manusia dengan manusia, ada dinamika, bahkan juga penuh dengan suasana yang bisa kita bangun menjadi eksotis ya, karena dekat dengan hutan. Lalu ada unsur petualangan ketika DR Halila ikut dalam bersama rombongan untuk
mengusir gajah-gajah liar itu kembali ke hutan. Banyak sekali hal yang bisa kita kembangkan dari cerita ini. Nah, kalau itu sudah lengkap semua dari apa yang mau kita buat yang begitu kaya tadi dengan pengembangan, barulah kita susun sebuah kerangka cerita. Dari pengalaman saya, kerangka cerita itu sebenarnya kan suatu patokan supaya ketika kita mengarang itu tidak melebar kemana-mana. Tapi kerangka cerita itu juga mungkin untuk berkembang dengan adanya ide-ide baru yang tadinya tidak terpikir. Mungkin saja dia menjadi semacam berbelok arah gitu ya. Tetapi tetap harus kita pertimbangkan unsur atau ide baru ini tadi seberapa jauh akan berpengaruh terhadap kerangka cerita itu. Yang penting kita punya satu patokan. Kadang-kadang kerangka cerita itu juga seolah-olah punya maunya sendiri gitu. Sama seperti karakter yang kita ceritakan. Seolah-olah dalam tanda kutip mereka itu punya nyawa ya. Yang mau cerita itu dibawa ke sana. Dan justru disitulah asiknya. Sampai jumpa.